Salam olahraga, salam dari Binjai. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Perdana Asrianta Sembiring. Saya guru PJOK dari SMA Swasta Ahmad Yani Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. LPTK saya dari Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengangkat materi kebugaran jasmani pada komponen keseimbangan. Berikut video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Guru di era sekarang ini dituntut untuk melek teknologi. Itu selaras dengan program pendidikan profesi guru yang saya jalani saat ini. Tapi, teknologi itu kan hanya alat dan bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antar guru dan murid, itu esensinya. Pesan ini disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan. Selamat pagi semuanya, silakan.
Baik, apa kabar kalian semuanya? Baik, Oke, untuk mengetahui pelajaran kalian, maka saya akan absensi terlebih dahulu. Untuk yang pertama, Ekser Nagata. Hadir, Sir. Abdul Ghani Ginting. Hadir, Sir. Terry Wesley. Hadir, Sir. Teresia. Hadir, Sir. Syahira. Hadir, Sir. Baik, seperti biasa kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional seperti yang ada di depan. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ini. Seluruh siswa silakan berdiri. Silakan semuanya duduk. Sebentar tadi kita sudah menjaga salah satu lagu wajib nasional, maka sebelumnya kemarin kita mempelajari materi apa? Baik, materi Pancasila. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk materi yang terakhir, yaitu kebugaran jasmani. Khusus pada pembelajaran hari ini kita akan masuk mempelajari yaitu khususnya komponen, karena ada banyak komponen, tetapi kita khususnya pakai komponen keseimbangan. Oleh sebab itu kamu pahami terkait masalah komponen keseimbangan. Kemudian pada komponen keseimbangan ini, ya saya jelaskan terlebih dahulu bahwasanya kalian pernah nggak lihat orang berjalan sempoyongan atau keseimbangan tidak tepat? Kira-kira apa yang menyebabkan keseimbangan itu terjadi? Ya, kamu pikirkan. Tapi sebelum ke sana, saya mau tanya dulu. Menurut kalian, apa sih itu pengertian keseimbangan? Ada yang tahu? Ya, Sir. Ya, silakan Willy. Menjaga kestabilan posisi tubuh agar tidak terganggu. Oke, menjaga kestabilan tubuh. Iya benar. Ada versi lain? Oh, baik, silakan Willy. Keseimbangan adalah menahan badan tubuh supaya tidak jatuh. Oke, baik. Dua jawabannya sudah merangkum jawaban dari pengertian keseimbangan. Beri aplaus untuk kita semua. Oke, baik. Kamu sudah tahu keseimbangan. Saya mau berikan sama kalian supaya menjadi pemahaman kalian. Kalian pernah nggak lihat orang tua itu berjalan dan jatuh? Kira-kira menurut kalian itu apa yang menyebabkan orang tua itu berjalan kemudian tidak sinkron dan jatuh? Apa penyebab itu? Baik, bisa. Kurangnya keseimbangan tubuh. Kemudian Pak Toga dulu, Pak Toga usia. Mudah-mudahan nanti jika kita pelajari komponen keseimbangan ini, mudah-mudahan satu saat kamu tua, jika ini juga kamu latih dalam kehidupan sehari-hari kamu, mudah-mudahan nanti kita dijauhkan dari hal tersebut. Karena jujur aja banyak orang tua yang sampai meninggal dunia karena terjatuh, baik itu di kamar mandi atau di kehidupannya sehari-hari. Makanya komponen keseimbangan ini sangat penting kita pelajari. Paham semuanya? Baik, kita akan lanjutkan. Di depan ini nanti kamu akan lihat adalah role model orang yang sangat baik dalam melaksanakan keseimbangan ini. Biasanya yang seimbang-seimbang itu atlet apa yang bisa menggunakan keseimbangan? Khususnya cabang olahraga apa? Senam lantai. Ya, atau senam lantai. Kita akan lihat foto di depan adalah salah satu juaranya dan manfaatnya apa. Ya, ini adalah namanya dari Irfan Lutfi. Dia adalah
juara di SEA Games 2019 bahkan sampai 2022. Ya, ini adalah atlet senam lantai Indonesia andalannya dan mendapat medali emas, dan dia itu penerima anugerah mahasiswa berprestasi ya. Kenapa? Karena keseimbangan ini sangat baik untuk dia, karena dalam babak senam lantai itu juga keseimbangan sangat dituntut. Jadi mudah-mudahan jika kamu menggunakan ini dalam kehidupan sehari-hari kamu, mudah-mudahan bisa jadi atlet dan bisa membanggakan, bahkan dapat beasiswa. Dalam mempelajari sebuah materi, kalian harus tahu dulu itu apa tujuannya, sehingga nantinya kita mempelajari suatu cabang olahraga apapun, materi apapun, maka kalian tahu dulu tujuannya apa. Jadi tujuan pembelajaran kita lihat poin yang pertama. Oke, di sini ada dua macam yang kamu dapat pahami itu tujuan pembelajaran kita, karena pembelajaran kita ada teori dan praktik. Teori adalah yang pertama ini, dan yang kedua adalah itu praktiknya. Baik, silakan dibacakan oleh Severly. Tujuan pembelajaran menjelaskan tahapan menemukan variasi dan kombinasi serta menganalisis kelebihan dan kekurangan latihan gerakan keseimbangan pada aktivitas kebugaran jasmani. Melakukan latihan gerakan variasi dan kombinasi serta mempraktikkan secara berulang berbagai latihan keseimbangan pada aktivitas kebugaran jasmani sesuai dengan komando dan pilihan yang diberikan oleh guru di landasi nilai disiplin, Nanti kamu akan ditugaskan untuk mengerjakan RKPD kamu atau lembar kerja peserta didik. Kamu nanti tuliskan di sana identitas kamu, nomor absen, nama kamu, kemudian jenis kelaminnya ya. Ulangi, nama, nomor absen, kemudian jenis kelamin. Poin-poinnya ada seperti di dalam yang bisa kerjakan dengan sendiri-sendiri atau dengan kelompok kami. Ini juga slide yang kedua. Oke, pengertian kebugaran jasmani. Ya, pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani atau physical fitness dapat diartikan sebagai kondisi jasmani yang menggambarkan kebugaran jasmani, atau dapat pula diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Ya, itu adalah pengertian dari kebugaran jasmani. Kemudian pada kesempatan kali ini kita masuk beberapa komponen yang ada dalam kebugaran jasmani khususnya di materi kelas 10. Ya, tetapi dari beberapa komponen tersebut, maka kita pelajari yang satu, yaitu komponen apa nanti akan saya jelaskan. Baik, yang pertama adalah komponennya adalah kelenturan. Kemudian yang kedua keseimbangan, yang ketiga itu kecepatan, yang keempat itu kelincahan, yang kelima itu kekuatan. Pada kesempatan kali ini sama-sama kita sebutkan, kita mempelajari materi yang ya, keseimbangan seperti yang sudah saya jelaskan ya. Oke, kamu saksikan dulu video berikut ini. Manfaat apa yang perlu kamu lakukan tadi seperti yang saya jelaskan dalam melakukan latihan komponen keseimbangan ini. Kita lihat dulu yang pertama. Perhatikan semua di layar. Oke, langsung saja. Kenapa sih latihan keseimbangan penting untuk tubuh? Oke, kita akan mempelajarinya. Yang pertama, meningkatkan respon tubuh. Oke ya, kamu sudah pahami tadi manfaatnya. Kamu sudah tahu ada 4 poin manfaatnya tadi, respon tubuh, kemudian meningkatkan koordinasi, meningkatkan kekuatan persendian, dan baik untuk jangka panjang. Makanya tadi saya bilang untuk orang tua itu berguna sehingga tidak terjadi hal seperti jatuh di kamar mandi karena kurang keseimbangan, tidak ada keseimbangan ya. Jadi tidak hanya orang seperti mabuk atau dan sebagainya seimbang, bahkan orang tua seiring dengan perkembangan usia mereka juga jika tidak ada keseimbangan ini, maka bisa dalam menyebabkan sakit atau bisa menjadi. Baik, kita lihat untuk yang kedua, perhatikan. Oke, setelah mengangkat satu kaki ke depan, kita akan mempelajari mengangkat satu kaki ke belakang. Ini seperti gaya pesawat terbang. Bagaimana cara melakukannya? Berdiri dengan sikap tegak, kedua tangan diletakkan ke samping, salah satu kaki dijulurkan ke belakang, tumpukan badan ke depan sampai posisi badan dan kaki lurus, pandangan tetap ke arah depan. Tahan sebentar dan kembali ke sikap semula dan lakukan pergantian antara kaki kiri dan kanan. Lakukan 30 detik, diulangi 10 kali seperti tadi ya. Bisa diperhatikan.
gerakannya. Jadi kamu berdiri dulu, pilih salah satu kaki yang menjadi tumpuan, kemudian pada saat kamu mengangkat kakinya pelan-pelan sampai lurus ke arah bentuk sikap melayang atau sikap pesawat seperti ini, tangannya dia rentangkan. Ya ingat, nanti akan ketahuan siapa di antara kalian memang keseimbangannya buruk. Makanya seperti yang saya sebut pemanasan dengan kaki di atas itu ketahuan siapa. Makanya mudah-mudahan kalau ini nggak latih, dua nanti takutnya jatuh seperti yang saya sudah jelaskan di awal. Kita lihat. Jenis latihan keseimbangan. Berikut contoh latihan. Memperkuat tambahan yang pertama tadi berbanyak nih. Sekarang yang tambahan lagi dari samping. Oke, sudah dapat variasi yang pertama. Namanya tadi apa? Sikap melayang. Termasuk yang selanjutnya. Yang kedua adalah berjalan pada garis lurus dengan mata tertutup. Nah ini kalau tidak tepat nanti atau sudah orang tua mungkin dia jalan sini kanan kiri. Tingkat keempat itu agak berbeda dengan tiga latihan sebelumnya. Kalau tiga latihan sebelumnya kita cuma diam menahan keseimbangan, tiga latihan keempat ini kita bergerak dan menahan keseimbangan. Salah satu caranya adalah Oke, C berjalan pada garis lurus dengan kedua kaki jinjit. Matanya tidak ditutup tetapi kaki harus jinjit. Kita lihat bentuk gerakannya. Kamu tadi sudah menyaksikan video bentuk latihan untuk melatih keseimbangan kamu. Ada 3 dari macam variasi. Yang pertama apa? Sikap melayang. Sama-sama. Yang kedua? Dengan mata tertutup. Yang ketiga terakhir? Jalan pada garis lurus dengan kaki jinjit. Ya, 35 lagi. Kamu tadi sudah menyaksikan video. Jadi ada nggak yang mau kamu tanyakan terkait masalah video yang kamu lihat tadi bentuk latihan keseimbangan? Ada? Oke, ini silakan. Bagaimana kalau jika kita melakukan saat mata tertutup itu kakinya melenceng dari garis? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Diki. Kalau melenceng kamu lakukan berarti sudah otomatis keseimbangan kamu tidak baik kan? Maka kita perlu latih lagi keseimbangan kita dengan cara kita ulang. Kita fokuskan pikiran kita supaya kamu bisa untuk mengikuti aturan yaitu berjalan pada garis lurus. Dicoba-coba lagi. Semakin sering kamu coba, ada bisa karena biasa. Oke ya, paham ini? Bagaimana jika pada saat melakukan tadi atau latihan momen keseimbangan tadi tidak sesuai dengan aturan yang diberikan? Apa yang terjadi? Silakan Willy. Tujuan saat untuk kita melakukannya tidak tercapai. Iya, itu tidak terlalu. Ada versi lain yang menambahkan? Silakan Willy. Jadi kalau misalnya kita sesuai dengan latihan tadi, dia jadi parah, dia jadi dekat. Oke, baik untuk orang yang berbuat. Di sini saya akan membagikan kelompok kalian supaya nanti kalian lebih paham terkait masalah kegiatan yang sudah kamu lihat tadi di videonya. Maka kita akan jawab itu dengan berdiskusi dengan kelompok kamu, baru nanti kita matchkan dengan kelompok lain sehingga jawaban yang ada nanti bisa kita dapat suatu jawaban kebenarannya.
Paham ya sampai di sini? Baik, saya akan bagi kelompok kalian seperti biasa. Bahwasanya kelompok 1, 2, 3, dan 4, di mana kelompok 1 seperti kemarin namanya adalah apa? Brazil. Kelompok kedua namanya Inggris. Kelompok ketiga namanya apa? Argentina. Yang keempat adalah Question. Perhatikan gambar berikut kesalahan yang kerap terjadi pada sikap meliang dalam latihan gerakan keseimbangan pada aktivitas kebugaran jasmani adalah Option 1 kedua lengan lurus di samping badan. Option 2 punggung dan tangan sejajar, setiap gerakan dilakukan 8 kali hitungan, dilakukan dengan kaki kanan dan kiri. Option 3 pandangan ke bawah. Option 4 luruskan salah satu kaki ke belakang bersamaan berat badan di bawah ke depan dan kedua lengan direntangkan ke samping. Option 5 berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu.
cara melakukan sikap melayang pada aktivitas kebugaran jasmani sesuai dengan gambar di bawah. Pertama, berdiri dengan badan tegak. Kedua, tangan direntangkan. Ketiga, lalu salah satu kaki perlahan diangkat hingga sejajar dengan badan atau posisi badan seperti pesawat. Tulisnya kesalahan yang kerap terjadi dalam melakukan latihan gerakan keseimbangan pada aktivitas kebugaran jasmani sesuai dengan gambar di bawah ini. Berjalan pada garis lurus dengan mata tertutup. Yang pertama, melenceng dari garis. Kemudian membuka mata pada saat melakukan. Kemudian tersandung kaki sendiri. Badan tidak tegak atau miring. Oke, beraplaus. pada garis, tapi tidak menjit melenceng dari garis. Terjadi dalam melakukan latihan gerakan keseimbangan pada aktivitas kebugaran jasmani sesuai dengan gambar di bawah ini. Berjalan pada garis lurus dengan mata tertutup. Yang pertama, melenceng dari garis. Kedua, membuka mata pada saat melakukan. Ketiga adalah bersandar kaki sendiri. Jadi tuh kalau kakimu tuh kurang lurus, jadi harusnya lurus biar badannya juga kurang diturunin biar jadi lurus. Uraikan cara melakukan dan nama gerakan keseimbangan pada aktivitas kebugaran jasmani sesuai dengan gambar di atas. Gerakan nama gerakannya adalah gerakan melayang. Cara melakukannya berdiri dengan badan tegak, tangan direntangkan, lalu salah satu kaki diangkat hingga sejajar dengan badan, posisi badan seperti pesawat. Kamu tadi sudah lihat bagaimana kelompok dari mana? Brazil sudah mempresentasikan bagaimana sikap melayang. Sekarang ada yang menanggapi? Silakan Merlin. Sebelumnya kami dari kelompok Argentina ingin menanggapi terkait dengan pernyataan dari kelompok Brazil. Untuk tadi jika kakinya nggak lurus pada saat melakukannya apa yang Pertanyaan dari kelompok Argentina, jika salah satu kaki tidak lurus atau tidak naik, maka tidak akan adanya keseimbangan sehingga bisa terjatuh dan tujuan untuk melakukan gerakan itu tidak tercapai. Terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok ini disampaikan oleh kelompok dari Brazil dan kami juga kelompok Argentina. Beri aplaus dulu untuk kelompok Brazil semuanya. cara berjalan pada garis lurus dengan mata tertutup. Jalan lurus di atas kaki tertutup, tidak boleh melenceng dari garis, kemudian tangan saling bertepatan dan fokus pada garis. Baik, ada yang ingin menanggapi? Silahkan. Saya ingin bertanya, bagaimana jika matanya terbuka dan jalannya tidak lurus? Jika matanya terbuka dan jalannya tidak lurus, maka tujuan pada latihan kali ini tidak akan tercapai karena di sini kita melatih keseimbangannya. Bagaimana kalau otot kanan sama otot kirinya itu tidak seimbang? Maka dari itu diperlukanlah latihan keseimbangan ini agar otot kanan dan kirinya itu seimbang. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Di sini kamu juga sudah tadi melihat kan bagaimana cara melakukan gerakannya. Jadi saya berharap dari latihan keseimbangan ini kamu sudah memahaminya sehingga nanti ini bisa kamu lakukan di rumah untuk supaya keseimbangan lebih baik. Mudah-mudahan nanti untuk jangka panjangnya sampai usia kamu tua pun nanti mudah-mudahan tidak terjadi yang tidak diinginkan seperti kamu jatuh dari kamar mandi atau sampai kerja juga jatuh. Yang pertama, Excel, silakan Excel ke depan. Yang kedua dia kan ya. Lakukan dulu variasi yang pertama.
Oke, beri tepuk tangan. Lagi semuanya. Pagi. Baik. Kalau tadi sudah melihat bagaimana kita melakukan mulai dari penjelasan bagaimana cara melaksanakan pertimbangan, manfaatnya, kemudian kami juga sudah mereview bagaimana cara transparansi latihannya, kami melakukannya atau tahu apa yang terjadi, sehingga kita sampai dengan ya baik. Jadi oleh sebab itu makanya ini akan melakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk ada pertanyaan? Ya, baik, kalau tidak ada, maka kita akan sebelumnya. Iya, gerak. Oke, silakan kita lakukan. Silakan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, kita akan membersihkan kegiatan kita hari ini ya. Dimana kegiatan kita ada berapa variasi tadi? Yang ketiga, jalan sertifikasi bersih. Videonya kami melakukan dan sebagainya, maka kita kesimpulannya atau persidangan itu mudah atau sulit? Perlu adanya kuantifikasi itu ya supaya bisa melakukan ini dengan baik. Paham semuanya? Paham. Baik, minggu depan kita akan mulai lagi teori pelajari akhiri kegiatan kita hari ini. Untuk kegiatan kita maka kita berdoa dipimpin oleh teori dan siap, silakan mungkin berdoa dengan khusus dan hikmah supaya kita selesai dan